Kronologi gerombolan pencaksilat keroyok pengunjung Jalan Tunjungan Surabaya, tak satu pun tertangkap. Gerombolan pemuda menganiaya 4 pemuda lain di Jalan Tunjungan Surabaya. Pengeroyok merupakan anggota salah satu perguruan silat. Aksi mereka terekam kamera pengunjung dan petugas Command Center Surabaya. Aksi pengeroyokan oleh puluhan orang beratribut diduga pencaksilat terjadi Jalan Tunjungan Surabaya, Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunjatim.com, akibat dari pengeroyokan tersebut 2 orang laki-laki yang merupakan pengunjung Jalan Tunjungan Surabaya, mengalami luka bacok pada kepala dan lebam pada wajah. Mereka, laki-laki berinisial AY warga Jombang, mengalami luka robek pada bagian belakang kepala selebar 5 cm, kemudian luka sobek pada leher, dan luka sobek pada belakang telinga kiri. Kemudian, laki-laki berinisial SHY warga Ngagelrejo, Wonokromo, Surabaya, mengalami luka robek pada bagian belakang kepala sisi kanan, selebar 3 cm. EY salah satu saksi yang sempat menyaksikan insiden pengeroyokan tersebut. EY melihat langsung korban dihajar dan diseret hingga berdarah-darah, karena kejadian itu terjadi tepat di depan toko tempatnya bekerja. Saksi EY mengatakan, insiden pengeroyokan tersebut terjadi sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, pada Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. EY mendadak dengar suara gaduh, berisik dan benturan keras pada rolling door depan tokonya. EY menduga, massa tersebut berasal dari salah satu kelompok perguruan pencaksilat. Kemudian, 2 orang laki-laki yang menjadi korban merupakan pengunjung yang sedang nongkrong di ruas jalanan tersebut. Ia dapat memastikan bahwa kedua korban merupakan pengunjung Jalan Tunjungan biasa, karena tidak didapati adanya atribut atau logo dari pakaian yang dikenakan oleh keduanya. Setahu saksi EY, salah satu korban malah mengenakan kaos berlogo Komunitas Pecinta Sepeda Motor CB. Mengenai perkiraan jumlah massa tersebut, ia menduga lebih dari 50 orang. Eko Prasetyo, sopir ambulan menolong 2 korban tersebut, mengaku sempat bertanya kronologi kejadian kepada 2 korban. Awalnya, mereka duduk di kursi yang tersedia di trotoar. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, mereka melihat dari arah Siola sekelompok anak muda mengendarai seperti sepeda motor selayaknya orang konvoi sambil menggeber-geber gas motor. 2 korban ini semula tenang-tenang saja menganggap hal itu biasa. Dikira hanya kumpulan anak muda yang hobi modifikasi sepeda motor sedang menikmati malam kota Surabaya. Tak disangka, kelompok tersebut berhenti di depan korban. Kelompok penyerang kemudian mengatakan kalau tidak terima kepada korban, alasannya korban ini memandangi mereka. Seketika itu, ada 10 orang memukuli para korban hingga keduanya tergeletak di depan toko sepatu. Kelompok penyerang kemudian pergi, ucap Eko. Selang 10 menit menolong para korban, Eko mendapat laporan ada kerusuhan di depan kantor Gubernur Suryo. Kabarnya, 2 laki-laki yang sedang jalan di pedestrian tiba-tiba diserang kelompok orang tak dikenal. Korban dipukuli hingga tersungkur di trotoar, setelah itu kelompok penyerang pergi sambil menggeber-geber gas sepeda motor. Kejadian belum berhenti. Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024, sekitar pukul 1 malam, rupanya insiden serupa juga terjadi di depan Grand City Mall. Tepatnya di jalan persimpangan jalan yang mengarah ke arah Delta dan Gubeng, ada korban dihajar sekelompok anak muda. Diketahui, 3 kejadian tersebut semuanya masuk di Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Kapolsek Genteng Kompol Bayu Halim Nugroho ketika dikonfirmasi mengatakan, kini pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut. Menurutnya, ada indikasi para pelaku pengeroyokan merupakan anggota kelompok silat. Tapi dari luar Surabaya. Sebab tim Respati ketika membantu membubarkan, massa bergerak ke arah Waru, ucapnya. Dan akhirnya, sampai sekarang tak ada satupun pelaku yang berhasil dibekuk polisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.